Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah online kita ya. Yuk kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik yang ada di sorga, terima kasih hari ini kami bisa kembali berjumpa di dalam ibadah online kami. Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kepada kami hikmat, pengertian, supaya kami bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan dan nantinya kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya hidup kami, iman kami bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap sarana yang kami pakai untuk beribadah supaya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah namamu Bapa. Kami peralaskan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dengan tema mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Nah, mungkin buat kita tidak mudah ya untuk mengasihi orang yang tidak kita kenal. Mengasihi orang yang tidak dekat dengan kita. Apalagi kalau kita harus mengasihi musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita. Wah, nggak mudah ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, Bu Novi mau tanya nih sama kalian. Menurut kalian, siapa sih sesama kalian? Sesama manusia itu siapa sih menurutmu? Nah, kalian ingat kisah dari orang Samaria yang murah hati? Yuk, baca Alkitabnya, diambil Alkitabnya, Bu Novi tunggu. Ya, buka di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Nah, kalian bisa baca di rumah ya. Nah, kisah orang Samaria yang murah hati ini dipakai Tuhan Yesus untuk mengajar ahli Taurat yang bertanya tentang hukum kasih, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Ya, dan ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa sesama manusia yang harus kita kasihi? Nah, Tuhan Yesus memberikan kisah tentang orang Samaria yang murah hati kepada ahli Taurat tersebut. Kalian ingatkan ceritanya? Iya, ada orang Yahudi yang dirampok. Tidak hanya dirampok harta bendanya, diminta bajunya, tetapi dipukul, dihajar sampai luka-luka, ya. Bahkan hampir setengah mati. Terus ditinggal begitu saja di jalan. Nah, ada seorang imam yang lewat tapi tidak mau menolong. Ada seorang Lewi yang lewat juga tidak mau menolong. Kemudian orang Samaria ini lewat dan menolong orang Yahudi yang kerampokan tadi, yang hampir setengah mati. Dirawat luka-lukanya, kemudian dinaikkan ke atas kudanya, dibawa ke penginapan, sampai di penginapan dirawat lagi. Ya, kemudian di penginapan pun dibayar. Ya, segala kebutuhannya dicukupi. Bahkan orang Samaria ini bilang kepada penjaga penginapan, kalau ada kebutuhan yang kurang, dia akan bayar lagi nanti ketika dia kembali. Wah, Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat, menurut orang-orang itu siapa sesama buat orang Yahudi yang kerampokan tadi? Mereka menjawab,
orang Samaria itu yang murah hati, yang menunjukkan belas kasihnya kepada orang Yahudi yang kerompokan tadi. Adik-adik, kalian tahu nggak sih? Padahal orang Yahudi itu tidak suka sama orang Samaria. Karena orang Samaria dianggap orang yang suka membuat onar. Ya. Mereka tidak suka dengan orang Samaria. Tetapi lihat, orang-orang yang sama-sama Yahudi, seorang imam, seorang Lewi, sama sebangsa dengan orang Yahudi yang kerampokan, tetapi mereka tidak menolong. Sedangkan orang Samaria yang dibenci dan tidak disukai oleh orang Yahudi, justru dia yang menolong. Nah, kita mau belajar nih seperti ajarannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita mengasihi semua orang, sesama manusia. Sesama manusia tidak hanya orang yang baik, tidak hanya teman dekat kita, sahabat kita, keluarga kita, atau orang satu daerah dengan kita, tetangga kampung kita, bukan. Tetapi Tuhan Yesus mau kita mengasihi semua orang, baik itu orang yang miskin, atau orang yang kaya, orang yang sudah dewasa, atau anak-anak, orang yang baik, bahkan orang yang jahat, orang yang buruk pun Tuhan mau supaya kita mengasihi mereka. Adik-adik mau nggak belajar mengasihi orang yang membenci kalian, orang yang tidak suka dengan kalian? Kalian tetap bisa mengasihi mereka. Kalau mereka sedang mengalami kesulitan, kesusahan, dan perlu ditolong, kalian mau nggak tetap menolong, tetap mengasihi, tidak membalas dengan hal yang jahat juga, tidak membalas dengan kebencian? Mau tidak? Nah, kita baca yuk di super ayat kita. Kita mau hafalkan sama-sama ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 12. Yuk buka Alkitabnya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, sekali lagi ya, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku, Tuhan Yesus, telah mengasihi kamu. Nah, ini perintah loh ya. Mengasihi semua orang adalah perintah, harus dilakukan. Ya, harus dilakukan, harus dikerjakan. Belas kasih harus diwujudkan seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Apa sih? Oh, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Orang yang berdosa, jahat dan membenci dia, bahkan sampai menghukum, mencambuk, menyalib, menyiksa Tuhan Yesus, meludahi, tetapi dia mengasihi. Tuhan Yesus di atas kayu salib berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menebus hidup kita, hidup semua orang dari dosa, dan memberikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, keren ya, keren ajaran Tuhan Yesus. Ayo kita belajar jadi muridnya Tuhan, mau belajar mengasihi semua orang, tidak pandang bulu. Nah, dari pelajaran ini kita belajar dua hal ya. Dari kisah orang Samaria yang murah hati, Tuhan Yesus mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, kasih tidak hanya dipelajari, dihafalkan, tidak hanya dikatakan atau dirasakan saja, tetapi kasih harus dilakukan, ada tindakan nyata. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi semua orang, tidak membeda-bedakan, tidak pilih-pilih, ya, baik itu untuk orang yang kaya atau orang yang miskin, tidak membeda-bedakan, untuk orang yang tua, dewasa, atau anak-anak, untuk orang baik atau orang yang jahat, yang membenci kita. Tuhan mau kita mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuh kita, orang yang tidak suka dengan kita, orang yang membenci kita.
Bahkan orang yang tidak kita kenal pun Tuhan Yesus mau supaya kita bisa mengasihi. Contoh, ketika di angkot, kita barengan dengan orang lain, uangnya kurang untuk bayar angkot. Nah, adik-adik punya uang yang lebih. Nah, adik-adik bisa melakukan kasih itu. Dengan apa? Membayar uang angkot mereka. Nah, hal yang simpel, hal yang sederhana kan? Yuk kita tebarkan, kita wujudkan, kita lakukan tindakan nyata kasih kita kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau belajar karena Tuhan mengasihi aku mengasihi orang lain. Amin. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana kami harus mengasihi semua orang. Tidak membeda-bedakan, tidak pilih-pilih, meskipun itu musuh kami atau orang yang membenci, tidak suka kepada kami. Ketika mereka harus ditolong, kami pun mau belajar untuk menolong dan melakukan tindakan kasih itu buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengasihi kami. Kami pun mau belajar mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang ajar kami, Kau yang tuntun kami, Kau yang bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.